Mau nggak mau aku juga ragu sama dia. Dan ternyata keraguan aku terbukti kan. Abian itu bukan anak aku. Dan ini mempertegas kalau aku harus berpisah dengan Riri. Kamu pikirin dong, gimana Abian nantinya? Kalau kalian pisah, dia harus tumbuh dewasa dengan orang tua yang pisah gitu. Kasian, Vin. Kamu nggak kasihan sama aku, sama Riri. Riri harus menikah sama laki-laki yang pura-pura mencintai dia. Atau bahkan Abian. Harus hidup dengan kedua orang tuanya yang nggak saling mencintai. Yang jelas apapun itu, kalau kamu mau memutuskan sesuatu, pikirin dulu. Jangan gegabah, nanti kamu nyesel, Vin. Aku tahu, Rin. Aku tahu. Tapi aku berpikir ini mungkin takdir dari jawaban semua permasalahan aku. Jawabannya adalah aku menceraikan Riri. Aku udah berusaha untuk mencintai dia. Berusaha untuk peduli sama dia, hidup bareng dia, tapi nggak bisa, Rin. Hati, pikiran aku, bahkan cinta aku hanya untuk kamu dari dulu sampai sekarang. Bahkan mungkin masalah DNA ini menjadi alasan aku untuk bercerai dengan dia. Stop. Udah, aku nggak mau dengar kata-kata kamu lagi. Kamu gak boleh semarah ini. Turunin ego kamu. Kamu pulang, kamu ikutin apa yang ibu kamu mau. Kamu sudah berseteru sama Saka. Jangan sampai kamu juga berseteru sama ibu kamu. Kamu ingat sama tujuan kita. Kita kan mau hidup sama-sama, sayang. Jadi aku minta tolong sama kamu, turunin ego kamu. Ya, ikutin apa yang ibu kamu mau. Dan satu lagi tujuan kita yang belum selesai. Kita harus menghancurkan Saka sama Ariana. Demi masa depan kita. Ya. Ya. Saya akan turutin kamu. Saya akan pulang. Arin? Bagaimana? Kamu survei tempat barunya? Ya, lancar. Bagus. Ini papi lihat kamu capek banget ini. Ya udah, sekarang istirahat, masuk, ya? Ya, Papi juga istirahat ya. Papi masuk, tapi kamu jangan kelamaan di luar, ya? Iya. Papi duluan. Apa benar ya yang Justin bilang? Mas Saka sama Dinda lagi ada sesuatu. Dinda emang bilang sih terang-terangan soal Mas Saka. Tapi Mas Sakanya gimana? Hati, pikiran aku, bahkan cinta aku hanya untuk kamu dari dulu sampai sekarang. Bahkan mungkin masalah DNA ini menjadi alasan aku untuk bercerai dengan dia. Galvin juga. Kenapa sih dia bersikap kayak gitu? Kasian Mbak Riri dan Abian kalau mereka emang bener-bener cerai. Apalagi kalau alasannya Galvin karena gak bisa lupain aku. Gitu cara kamu ya Mas ya? Sedikit kamu ada masalah sama aku, kamu cerita-cerita ke Ariana. Pasti kamu ceritakan sama Ariana kalau kamu mau cerai sama aku, biar kamu leluasa deket sama dia, ngobrol sama dia, gitu kan? Cukup, Ri. Aku udah berusaha jujur sama kamu, Mas. Abian itu beneran anak kamu. Tapi aku nggak tahu siapa yang berniat buat ngerusak pernikahan kita.
Dan kalau kamu memang beneran mau pisah sama oke, aku akan turutin kemauan kamu. Tapi ingat Mas, jangan pernah kamu menyesal ketika kebenarannya udah terungkap. Ri, kasih kesempatan aku untuk mencerna semua ini. Mendingan sekarang kamu tidur, istirahat. Aku akan tidur di kamar tamu. Din, Sak. kamu di sini? Iya, aku sempet mau ngomongin sesuatu sama kamu tadi pas di Bogor, cuman karena nggak sempet, jadi aku harus ngomongin ini sekarang sama kamu. Ada apa sih? Kamu mau ngomong apa? Ini soal Dita. Dita? Aku dapat info dari rekan kerja aku di rumah sakit. Kalau Dita itu keguguran. Dan usia kegugurannya itu 16 minggu. Ini aneh nih. Harusnya kalau Dita keguguran, usia kandungannya itu lebih tua daripada ini. Harusnya itu 18 minggu atau mungkin 20 minggu. Ini kok Ya mungkin laporan Opjin yang selama ini dia kasih ke kamu itu palsu. benar berarti. Anak yang dikandung Dita selama ini tuh bukan anak aku. Itu anaknya Dion. Aku harus cepetan pergi nih dari sini. Halo sayang, ada apa ya? Dion, kamu di mana sekarang? Pokoknya aku mau nyamperin kamu ke tempat kamu karena aku udah gak tahan tinggal di sini. Karena aku yakin si Dinda itu pasti akan ngebongkar ini semua sama Saka cepat atau lambat. Percuma aku di sini, jadi mendingan aku pergi sekarang sebelum si Saka itu pulang. Sayang, kamu jangan gitu dong sayang. Kamu jangan buru-buru gitu dong. Enggak, aku gak mau. Kamu tahu kan, aku itu bertahan di sini cuma karena untuk dapetin hartanya Saka. Tapi kalau Saka juga nggak hargain aku, buat apa aku di sini? Sayang, kamu sabar sayang. Sedikit lagi kok. Sebentar lagi kamu akan bisa ngelepas Saka. Dan kita akan hidup bersama sayang. Enggak. Pokoknya aku nggak mau. Sekarang juga aku mau ke tempat kamu. Kamu harus tenang ya, Sak. Ya, aku udah curiga dari awal sejak Dita sering ketemu sama Dion. Dan Dita sering bilang kalau Dion itu memang sepupunya. Are you okay? Aku juga nggak tahu. Aku baik-baik aja atau enggak. Makasih udah ngasih info ini ya. Dinda, Saka, kok nggak masuk ke dalam rumah aja? Saka masuk. Ada apa ya sama Saka? Din, Saka kenapa? Sepertinya marah banget. Jadi selama ini anak yang ada di kandungan Dita itu bukan anaknya Saka, tapi anaknya Dion.
Hei, sini kamu. Kenapa sih kau datang-datang langsung manggil aku kayak gitu? Buat kamu. Diam dong sayang. Jangan nangis. Mama tuh lagi pusing ya. Abian. Ya Abian. Abian dia bisa nggak? Ri, kamu kenapa sih? Kenapa kamu biarin Abian nangis? Emangnya kenapa mas? Abian kan bukan anak kamu. Sini aku gendong. Enggak usah. Enggak, kamu pergi deh. Kamu pergi nggak? Aku nggak ngerti lagi sama kamu, Ri. Sialan si Dinda. Ayo dong, aktingnya mana? Ayo dong. Aku penasaran banget nih akting kamu akan seperti apa kalau kamu udah ketahuan kayak gini. Ayo dong. Saka, aku bisa jelasin ini Ayo semua jelasin, sama kamu. aktingnya mana? Ini semua. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu, Saka. Kamu harus percaya sama aku. Nggak meyakinkan akting kamu, Dit. Jujur ya, Dit. Sebenarnya aku udah curiga, aku udah tahu. Kamu cuma manfaatin aku doang, Dit. Kamu cuma peralat aku, Dit. Aku tahu kok kamu masih suka ketemu sama dia. Banyak yang bilang sama aku. Aku diem, Dit. Diem aku. Kenapa aku diem? Karena ada anak aku di dalam kandungan kamu. Tapi sekarang, aku udah tahu, kamu nggak bisa ngelak lagi. Anak yang dalam kandungan kamu itu anaknya Vion. Saka, kamu apaan sih? Saka. Aku udah gak tahan lagi. Gak ada gunanya lagi. Mau bilang apa juga, Saka juga gak akan percaya sama aku. Akhirnya sekarang kamu tahu semuanya ya. Kamu udah tahu semua kebohongan aku. Ya bagus lah. Itu artinya sekarang aku gak perlu capek-capek lagi pura-pura di depan kamu. Capek tau. Kenapa di tanganku sih? Bikin semua makin rumit aja. Ya udah. Sekarang kamu bilang aja. Kamu pasti mau nolak aku kan? Iya kan?
Gue tahu lo masih di situ kok, Dion. Serapi-rapinya, kalian tutupin kelakuan kalian. Pasti akan ketahuan juga. Kurang pinter. Kamu pasti ngirain aku bakal nolak kamu ya? Kalau aku talak kamu, itu hadiah buat kamu. Mau apa, Kak? Kayak segampang itu, Dit. Masih banyak dosa yang harus kamu tebus sama aku dan orang-orang di sekitar aku, Dit. Istriku, Akhirnya ketahuan juga Bu Suki. Hai Love. Halo sayang. Gimana, kamu udah sampai rumah? Iya, saya sudah di rumah nih. Baru aja mau saya hubungin kamu. Dan ternyata kamu benar Love. Keputusan saya untuk balik lagi ke rumah saat ini adalah keputusan yang tepat. Oh ya, kenapa gitu? Sekarang di rumah ini lagi ada drama. Drama apa lagi? Kamu tahu? Ternyata Dita hamil anaknya dia. Dan dia udah lama keguguran. Jadi selama ini dia hanya berpura-pura. Sayang, sebentar. Kalau Saka udah tahu Dita itu bukan hamil anaknya dia, berarti ada kesempatan Saka untuk deketin Ariana lagi dong. Karena kan Dita nggak akan mungkin ganggu Saka lagi. Ya, kita lihat aja kelanjutannya. Yaudah, saya tutup dulu ya. Saya mau siap-siap dulu, mau istirahat. Ya udah, oke. Bye. Bye sayang. Bye. Saka, kamu tadi kenapa nggak langsung nolak dia? Ibu jangan pikir Saka masih kasihan sama Dita. Bukan, Bu. Dita tetap harus ada di sini sama kita, Bu. Sampai semuanya jelas. Sampai kasus meninggalnya Mami Devi. Itu udah ada buktinya. Saka yakin banget, Bu. Kematiannya Mami Devi itu ulahnya Dita dan juga Dion. Kalau Saka ceraiin Dita sekarang, dia akan bebas kemana aja, Bu. Dia bisa kabur, kita akan susah nyarinya nanti. Itu semuanya udah ada buktinya, Bu. Saka beresin urusan Saka sama Dita. Iya sih, kamu betul. Keputusan kamu ini benar. Ya udah, Ibu setuju. Sayang, coba kamu periksa-periksa lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Iya. Guys, kalian beneran mau pindah? Ya bener lah, Bon. Gue tuh mau berusaha menjalankan amanah dari mertua gue. Memberikan kehidupan yang layak buat istri gue tercinta. Bisa aja deh. Siapa yang malam-malam jadi datang? Itu paling pengantar makanan kok. Tadi gue pesan makanan buat kita. Gue pengen sebelum kalian pindah, kita makan bareng-bareng dulu di kontrakan ini, ya? Baiknya Bona, mentang-mentang habis gajian. Siapa dulu dong? Bona nih.
Siapa dulu dong? Bona nih, tapi sayang masih jomblo. Klasik banget laki lo. Ini, udah gue ambil dulu. Iya, iya, Bon. Baik banget ya, Bon. Kayak mobilnya masak. Ini mobilnya Mas Saka ngapain di sini ya? Mas? Mas? Rin. Kamu ngapain di sini, Mas? Jangan bilang kamu ketiduran di sini dari semalam. Iya, semalam aku mau ngobrol sama kamu, ada yang mau aku omongin. Cuman karena udah kemalaman, aku nggak enak ganggu kamu dan ketiduran di sini. Boleh ngobrol sebentar kalau kamu nggak repot. Oh, Boleh. ya udah. Ayo. Mobil Saka? Bukan. Pedro? 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 Ya, Sir. Loh, nanti kamu nggak nganterin Ari? Katanya tadi Nonari naik taksi, Sir. Apa jangan-jangan Ariana itu janjian sama Saka minta dijemput? Ada apa ya, Sir? Oh enggak. Udah, nggak ada apa-apa. Pagi, Om. Justin datang ini pasti mau jemput Ariana kan? Iya, Om. Justin datang pagi-pagi ke sini buat jemput Ariana. Ariana ada di dalam kan? Apa Ariana udah berangkat, Om? Sayang, kamu terlambat. Baru aja Ariana itu pergi dijemput sama Saka. Masih aja Saka itu. Jemput-jemput anak saya datang kemari. Harus dengan bahasa apa saya jelasin ke dia? Ya udah kalau gitu, Om. Pagi ini Om nggak usah berangkat sama Pedro. Biar Justin aja yang nganterin ke kantor, Om ya. Oh gitu? Ya nggak apa-apa, Om. Oh boleh. Nanti kita banyak ngobrol di jalan ya. Nah Pedro nggak usah antar Bapak sekarang. Bapak dianterin sama Justin ke kantor ya. Baik, Sir. Sekarang ya, jalan? Ya udah, ayo, harus. Hati-hati, Sir, Mas. Nggak nganter Serpus, nggak nganter Non Arin. Berarti tugas pagi nggak ada. Yes. Santai-santai, Yasmin. Let's go. Kita having fun. Yasmin, masak makanan yang paling enak. Dante, kamu nggak sarapan dulu? Saya mau makan di luar aja, Bu. Dan asal Ibu tahu, saya balik lagi ke rumah ini bukan karena ngikutin permintaannya Ibu. Tapi karena Sally memohon sama saya untuk berdamai sama Ibu. Benarkah? Perempuan itu memang sangat pandai menggunakan kata-kata manisnya untuk mencari muka. Bisa? Jangan apa-apa. Jadi gimana ceritanya Mas kok bisa ketiduran depan rumah aku? Tadi malam, semua kebohongan Dita udah ketahuan.
udah tahu semua. Dita itu udah keguguran, Rin. Dia tuh sekarang hamilnya bohong-bohongan doang. Yang lebih parah nih, Dita hamil bukan anak aku, anaknya Dion. Maaf ya mas, maaf kalau aku nggak bisa bantu apa-apa karena aku juga nggak tahu harus ngomong apa sih. Aku juga nggak tahu harus ngomong apa Rin sekarang. Kalau dibilang sakit hati ya aku marah sih. Dia udah bohongin aku habis-habisan sih. Tapi semua kemarahan aku tuh tutup sama rasa lega aku. Lega banget aku. Aku ngerasa kayak aku nggak ada sangkutan lagi udah sama Dita. Dan aku bisa ceraiin Dita. Meskipun nggak sekarang ini, Rin. Karena Dita harus ada di dekat aku. Sampai kita semua tahu kalau Dita dan Dion penyebab kematian mami kami. Dan aku yakin semua rencana ini otak itu Dita. Dita udah berbuat jauh banget sih, Rin. Dia keterlaluan sih. Terus plan kamu apa selanjutnya? Aku cari Dion. Penjarain dia. Dita? Saya akui, kamu memang perempuan yang luar biasa. Dan tidak punya malu. Ini kan yang ibu mau. Semua kebohongan saya terbongkar dan saya hidup sengsara. Oh iya. Satu lagi ya. Sekarang Anda jadi nggak perlu repot-repot lagi kan? Untuk mata-matain saya atau suruh supir antar saya. Karena Anda juga pasti tahu kemana saya pergi. Saya pasti ketemu sama dia. Aku jadi yakin sekarang kalau kebakaran di kantor tempo hari itu juga pasti ulahnya mereka. Untuk menyelamatkan Dita agar nggak perlu datang ke dokter kandungan dan kandungannya ketahuan. Kalau bukan karena masih ingin mencari bukti pelaku pembunuhan Devi, aku pasti sudah mengusir perempuan hina ini dari rumahku semalam dan aku pastikan hidupnya bakal sengsara. Oke, kenapa kamu nggak langsung serahin masalah ini ke polisi aja? Kamu suruh polisi yang urus semuanya, handle semuanya. Aku udah nggak sabar pengen cepet-cepet jeblosin mereka ke penjara, Mas. Aku ngerti, Rin. Mereka udah jahat banget loh, Mas. Ya, aku ngerti, Rin. Ini udah pembunuhan berencana namanya. Bisa hukuman mati loh. Tapi urusan Dion sama aku tuh belum beres, Rin. Dia udah bikin kamu sehancur-hancurnya, Rin. Dia juga udah bikin aku sehancur-hancurnya. Ya. Aku harus urus Dion pakai tangan aku sendiri. Itu tetap aja. Ya, kamu tenang aja, semua akan baik-baik aja. Mungkin habis itu semuanya udah selesai. Kita ngobrol ya. Kalau masih ada kemungkinan aku bisa balik lagi sama kamu kayak dulu.
nggak nyaman ngomongin ini sekarang, Mas. Yes. Dan ya oke, memang aku sekarang udah baik-baik aja sama kamu, tapi bukan berarti aku lupain semuanya, Mas. Rasa sakit yang kamu tinggalin buat aku masih ada sampai sekarang. Aku cuman nggak mau jadi orang kolot aja yang harus musuhan sama mantan suami. Itu aja sih, nggak lebih dari itu. Ya aku ngerti. Maaf, memang gak pas banget waktu. Tapi aku jangan dimusuhin ya. Ini dia nih yang udah ngebocorin soal kehamilan gue sama Sarah. Gue tahu lo ngelakuin ini semua pasti sengaja kan? Biar lo bisa ngerebut Saka dari gue. Ya kan? Dulu aja lo pura-pura jadi sahabatnya Ariana. Tapi ternyata lo mau rebut juga bekas suaminya. Yang mana itu masih jadi suami gue. Apa? Lo gak terima? Lo ambil aja sana Saka. Lo ambil bekas gue. Tapi lo inget ya, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Karena lo udah bikin semuanya berantakan, gue juga bakal bikin hidup lo berantakan. Tunggu aja. Gimana sayang? Kita udah diusir sama Saka? Atau belum? Sepertinya Saka masih mempertahankan Dita. Soalnya Dita masih ada di rumah. Bahkan semalam aja Saka nggak pulang. Aku tuh dari pertama kali lihat Dita, aku udah tahu kalau dia itu perempuan yang licik. Dan pas aku berantem sama dia di rumah kamu, aku udah feeling aku kuat banget. Pasti hamilnya dia itu bohong supaya nggak ditinggalin sama Saka. Dan terbukti kan sekarang. Dan kalau menurut aku sayang, di saat Saka lagi fokus sama masalah pribadinya, di situ momen yang tepat buat kamu buktiin sama ibu kamu kalau kamu jauh lebih baik daripada Saka. Ya, kamu benar. Tipe orang seperti Saka, saya yakin dia pasti akan lebih mementingkan urusan pribadi. Dan saya akan buktikan ke ibu kalau Saka itu orang yang gak becus. Dan ya, sekarang aku lagi coba cari file-file yang penting di ruangannya Ariana. Ya, kali aja itu bisa aku manfaatkan buat menjatuhkan Ariana. Good. Abian sayang, Nenek kangen banget sama Abian ganteng ini. Mama kenapa kok nangis, Ma? Mama kangen banget sama cucu kita, Pak. Mama
masih belum terima kenyataan kalau Abian itu bukan cucu kita. Mama tuh kecewa banget sama Riri. Pak, itu perasaan Galvin tuh gimana ya? Mama yang sabar ya. Papa kan pernah bilang sama Mama, jangan buru-buru ambil keputusan. Kasihan Abian, Ma. Pasti Abian juga kangen sama kita. Iya kan? Mama yang sabar ya. Mama ya. Mama kangen banget, Pak. Oh, mau berangkat sih? Ayo aku anterin ya. Ya, halo Besti. Halo Besti, gue mau ngabarin nih kalau gue sama Tommy udah pindah rumah. Nah, kita sewa rumah gitu berdua. Nanti lo main-main ya? Oke, Besti. Sip. By the way, lo lagi di mana, Rin? Ini gue baru mau OTW kantor. Sama Mas Saka. What? Pagi-pagi udah sama Mas Saka? Panjang ceritanya, Besti. Nanti pas ketemu kita obrolin ya. Oke. Yaudah, bye. Bye. Kenapa sayang? Ini Ariana lagi bareng sama Mas Saka, kayaknya mereka lagi ada masalah deh sayang. Ada masalah. Tapi kalau Ariana biasanya ada masalah, dia kan cerita sama kamu. Udah yang penting sekarang ini nih kita beresin dulu, nanti Bona ngomel-ngomel loh kalau kita nggak cepet kelarnya. Ya? Yaudah yuk. Bon? Bon? Capek ya? Yaudah yuk kita minum dulu ke dalam ya. Guys. Tapi gue pasti bakal kangen banget sama kalian. Gue pasti bakal kangen sama kalian yang sering berantem. Dan yang pastinya gue bakal kesepian banget di kontrakan. Ya, tapi it's okay lah, kan kita masih bisa ketemu di Cafe Jamais. Nanti kita berantem di Jamais kalau gitu ya. Sayang, kamu bawa tisu nggak? Enggak, kenapa? Mau nangis dia kesian. Ogah. Yaudah yuk. Haus gue. Sayang. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Apa yang terjadi sama kamu tadi malam? Aku gak apa-apa kok. Justru sekarang kita bisa terang-terangan untuk ketemu. Gak akan ada lagi yang ngalahin kita sekarang. Saka gimana? Saka? Orangnya aja gak pulang semalaman pas kita habis berantem. Ini semua tuh gara-gara si Dinda. Sayang, pokoknya kamu harus bisa kasih pelajaran buat dia. Dia udah seenaknya aja nyampurin urusan kita. Aku pasti akan kasih pelajaran ke dia. Nanti kabarin saya aja kabar baiknya ya Pak Egis ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat ya, Pak Saka. Thank you. Makasih. Kebetulan banget ya ketemu di sini. Saya harus panggil Om Wijaya, Ayah Wijaya, Papa Wijaya atau... Tapi pas lah,
Ketemu di sini saya ada yang mau diobrolin sama Pak Wijaya yang terhormat. Ngobrol masalah apa ya? Ya, mungkin kita bisa obrolin masalah. Sebenarnya sih obrolan ini tentang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua sih. Ya, sebenarnya kamu ini ngomong apa sih? Gini, Sebentar. Dulu kamu pernah bilang sama saya untuk tidak menganggap kamu ini anak saya. Begitu kan? Masih terdengar loh, jelas di telinga saya waktu itu. iya Iya sih, kan? iya. Benar Pak Wijaya yang terhormat. Betul memang saya pernah ngomong seperti itu. Tapi gini Pak, ada nggak sih perasaan mungkin di dalam hati kecilnya Pak Wijaya? Kalau saya boleh jujur, saya itu kehilangan kasih sayang seorang ayah. Buat saya nggak tahu kalau dari Pak Wijaya seperti apa. Dibilang saya mau sih, saya perlu Pak. Saya perlu dan saya butuh kasih sayang seorang bapak. Dan itu saya nggak dapetin dari Anda. Ya tapi kita lupain aja. Sekarang saya juga udah dewasa. Saya udah settle juga. Intinya itu saya hanya mau menawarkan sama Pak Wijaya yang terhormat. Apakah Pak Wijaya mau untuk membalas semua kesalahan Pak Wijaya terhadap saya dan juga Ibu? Meskipun nggak ngobatin buat saya, tapi seenggaknya saya bisa merasakan apa itu namanya kasih sayang seorang bapak. Ya, namanya apa yang kamu mau dari saya? Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya realistis. Saya adalah anak dari owner Wijaya Group. Dan mungkin ayah saya bisa menjadikan saya CEO di Wijaya Group. Kok aku masih deg-degan gini ya? Nggak, aku harus mengalihkan pikiranku dari Masaka. Rin, ini laporan yang lo minta ya? Oke, thanks. Oke, Sal. Kemarin lo ke ruangan gue ya? Kenapa? Mau nyari apa? Ini perempuan ular nih emang tukang ngadu. Gue kemarin kehilangan laporan tanggal 20. Gue agak lupa juga gue sempat kasih lo atau enggak. Jadi gue mau make sure, gue mau cek di ruangan lo. Gitu. Oke. Oke. Pas banget nih, datang si tukang adu. Sel, kalau emang lo ngerasa lo gak ada salah, ngapain lo marah? Kenapa lo takut? Gue yang bakal ngegagalin usaha lo. Maksudnya Sisil apa ya tadi? Apa jangan-jangan Sisil sama Ariana udah tahu kalau semua ini ulah gue? Hebat. Udah jam segini baru nyampe kantor. Udah siang. Mau lupa ya kalau pagi ini ada meeting? Diem lu, Cok. Lagian juga ada bokap gue yang gantiin kan.
Enak banget ya jadi lo ya. Yang biasanya bisa cuma nyalain gue terus. Dia sendirinya aja juga suka ngelempar kerjaan ke orang lain. Santai dong, santai. Masalah keluarga, rumah tangga jangan dibawa ke kantor. Ya udah sayang. Aku pamit ya sayang ya. Sayang, kamu nggak perlu khawatir. Secepat mungkin aku akan kasih pelajaran sama wanita yang telah ngusik kamu. Oke? Ya? Ya? Kamu harus pasti ini dapat balasan. Ya. Ya sayang, oke. Ya udah aku pamit ya. Hati-hati ya. Lo lihat aja Dinda. Mau bakalan nyesel udah ngusik hidup gue. Sebentar Saka. Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu ini sama ibu kamu itu adalah orang-orang yang licik menurut saya. Saya saja sampai sekarang masih menyesalkan soal saham niken yang jatuh ke tangan ibu kamu. Terus sekarang kamu ingin jadi CEO di perusahaan saya, begitu? Iya, Saka. Ya, saya kan anak dari ayah saya, owner Wijaya Group. Saka. Kamu jangan bermimpi ya. Jadi CEO di perusahaan saya. No. Oke. Maaf, saya masih ada keperluan yang lain. Hati-hati Papa, Ayah. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Jaket itu, helm itu, Dion. Hei, berhenti! Pak, saya pinjam motornya. Ini dompet saya, Mas boleh pegang. Ada kartu nama saya, nanti anterin aja ke Wiryo Group, saya kasih uang, oke? Tolongin saya, Mas, tolongin saya, ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Nanti telepon saya aja, Mas, ya? Oke? Oke, Mas. Ya. Sak! Apain itu anak? Iya, gue ada di jalan, Yun. Cuma tadi gue ngeliat Saka buru-buru minjem motor orang. Gue takut terjadi apa-apa sama tuh anak. Iya, ntar gue kabarin. Ya, oke. Mas, tolong anterin saya kejar teman saya. Ya, yuk. Buru, Mas. Buru. Jadi kepikiran ya. Telepon aja deh. Ariana? Hai, Justin. Rin, aku pengen ngajakin kamu makan siang, Rin. Kamu ada waktu nggak? Aku lagi banyak kerjaan kebetulan Justin. Jadi aku nggak bisa makan siang keluar. Kalau gitu kita nggak usah makan di luar. Kita pesan aja lewat online, kita makan di sini. Oke. Hei, kamu lagi kenapa, Rin? Kok kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu? Enggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa.
Pasti ada sesuatu. Apa Ariana mikirin Saka ya? Rin, ini makanannya masih hangat, Rin. Kita makan yuk. Rin? Iya, sebentar, Nih, Des. aku keluarin yang punya kamu. Aku pikir Masaka, ternyata Yuna. Ya halo, Yun. Barusan gue dikasih info sama Bona. Katanya Bona lihat Masaka lagi ngejar orang pakai motor. Lo sama Masaka lagi nggak rencanain sesuatu kan, Rin? Jangan-jangan Masaka lagi ngejar Dion. Rin? Halo? Yun, coba lo tanyain sama Bona sekarang, terakhir lihat Masaka tuh di mana? Oke, kabarin gue ya. Oke, bye. Mau kemana lo, Dion? Mau kemana lo? Mau kemana? Itu Masaka sekarang lagi ngejar pelaku dari yang naruh bom di mobil aku. Justin, aku harus kesana sekarang. Maaf ya. Aku harus pergi sekarang. Rin. Aku nggak ngerasa direpotin kalau mesti nganterin kamu sekarang. Nggak apa-apa, aku anterin deh cepet ya. Ya udah, oke. Ayo kita berangkat sekarang tapi ya. Sil, kita berangkat sekarang ya. Iya, Bu. Bye. Hati ya, Bu. Papa! Pa! Duh, Papa! Nggak denger ya? Ih, bantuin! Mas, hati-hati, Ma. Aduh! Iya. Tadi ngapain ketemu sama Saka? Ngomongin apa? Kok Mama tahu kalau Papa ngobrol sama Saka? Terus Mama ngapain kesini? Iya, Mama sengaja kesini nyusulin Papa, sekalian mau makan siang. Terus tadi Mama jalan lihat Papa tuh lagi ngobrol sama Saka. Ngomongin apa sih? Aduh, aku mesti jujur apa enggak ya sama Niken? Mau kemana lagi tuh bos lo? Kepo lo. Sil, gue perlu tahu karena kalau sampai Ariana pergi itu tandanya gue yang harus handle kerjaannya dia. Bu Arin mau nemuin Pak Saka. Katanya Pak Saka udah tahu pelakunya itu siapa, yang naruh bom di mobilnya Bu Arin. Jadi dia sekarang lagi nemuin Pak Saka. Lagi-lagi Saka mau jadi pahlawan kesiangannya Ariana. Banyak banget akalnya itu orang. Kenapa lo? Lagi rencanain sesuatu lo? Banyak omong lo. Fix. Dia pasti lagi rencanain sesuatu nih. Cuk, gimana sih? Ini si Dion kemana sih? Jam segini belum datang lagi. Dia keburu Sisil nelpon gue ngajakin makan siang lagi. Tuh kan? Bener, Sisil pasti ngajakin gue makan siang nih. Halo sayang. Halo sayang, kamu di mana? Kita makan siang bareng yuk. Aduh, sayang maaf banget. Aku nggak bisa makan siang bareng kamu nih. Soalnya aku ada lunch meeting nih bareng Galvin. Ya udah deh, aku makan siang sendiri aja kalau gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya.
Sak, lu sebenarnya ngejar siapa sih? Itu Dion. Hah? Gue dari tadi ngejar Dion. Itu Dion? Lu serius, Sak? Serius, Bon. Kalau nggak ngapain gue sampai minjem motor orang, dompet gue kasih ke dia. Itu Dion tadi. Ya udah, ini kita harus atur strategi biar kita bisa tangkap Dion. Lu bantu gue ya? Ya. Kalau gitu sekarang kita mencar. Lu ikutin dia, gue muter lewat sana. Yaudah, oke, gue kesana. Ya. Ih, kok bengong aja, dia baru ditanyain. Lagi ngomongin apa sama Saka? Oh, jangan-jangan Papa itu lagi ngomong sama Saka buat Papa tuh balik lagi sama Anjani ya, lewat si Saka itu, iya? Oh, deketin anaknya ya. Mama ini ngomong apa sih, Ma? Mama denger ya? Papa tuh gak ada niatan, Ma. Balikan lagi sama wanita itu. Nggak ada, Ma. Masa sih? Beneran, Ma. Sumpah. Papa tuh tadi ngobrolin sama Saka. Soal saham yang Mama jual sama Anjani. Papa lagi berusaha untuk bisa kembali lagi tuh sahamnya, Ma. Beneran? Iya, beneran, Ma. Nggak bohong kan? Enggak. Ya itu juga salahnya Papa sih. Coba dari awal Papa tuh nggak usah bohong. Jujur dong sama Mama. Jadi kan nggak terjadi seperti ini. Kenapa tuh yang salah sih, Ma? Ya jelas Papa lah yang salah. Udah cepetan, lapar nih. Ayo cepet, gandeng. Ayo dong gandeng. Ah. Lo tenang aja, di sini aman kok. Apaan sih lo? Gue tuh bukan yang takut gue ketahuan. Percuma juga. Saka udah tahu semuanya soal hubungan gue sama Dion. Seriusan? Jadi Saka udah tahu kalau lo ada hubungan sama Dion. Terus dia gimana sekarang? Diam aja. Ya awalnya sih dia itu masih ngira kalau anak yang gue kandung itu adalah anak dia. Cuman gue rasa dia pasti udah curiga juga sih. Gimana ntar kita bisa bantu kita semua kalau dia aja udah nggak bisa punya pengaruh di Wiryo Group lewat sana. Pokoknya lo inget ya, Cok. Lo harus hati-hati. Jangan sampai lo kepergok lagi nemuin gue sama dia. Lo harus bisa jadi agen double. Lo harus bisa kasih tau gue soal perkembangan dia. Udah lo tenang aja. Gue juga nggak mau kali. Semuanya akan bisa berabe kalau gue ketahuan kerja sama lo berdua. Yaudah, gue mau cabut dulu. Lo tunggu di sini aja. Dion juga paling bentar lagi nyamperin lo. Woi! Pegang, Bon. Bon, pegangin, Bon. Oke, Pak. Iya, kabarin ya kalau udah ada kabar. Iya, Pak. Dihubungin ke sini aja. Makasih. Itu tadi habis teleponan sama siapa? Ini aku barusan habis Pegangin, Bon. Gue mau buka helmnya. Mas Saka? Pegang, Bon. Justin, stop dulu. Stop. Bentarin. Biar aku cari parkiran dulu ya. Kalau lu kenapa lari waktu gue kejar? Maaf, Bang. Soalnya saya takut kalau dikejar, makanya saya kabur. Berarti pelaku pengeboman tuh lu kan? Ngaku lo. Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Ya, aku nggak apa-apa. Kok kamu di sini? Aku di share lokasi sama Bona. Aku kira dia ini Dion. Terus aku buka helmnya ternyata. Aku tuh tadi belum sempet sarapan soalnya. Yuk, nyebrang. Taruh di mobil. Dompetku ketinggalan lagi di ruangan. Udah, tenang aja, Din. Biar kita aja dulu yang bayarin. Lagian di cafe Jamai sini kan?
Gak usah deh, aku nggak enak juga kalau nggak bawa dompet. Aku ambil aja bentar aja kok, ya. Tunggu di sini ya. Aku kirain ini Dion, Rin. Ternyata bukan. Tadi aku juga udah minta tolong sama polisi untuk melacak keberadaannya Dion ada di mana. Dan Dion nggak ada di daerah sini, Mas. Jadi kemungkinan dari tadi memang kamu nggak ngejar Dion. Emang sih semuanya sama persis, helmnya, bajunya yang dia pakai, motornya. Tapi kan kita nggak bisa lihat di CCTV plat nomornya sama atau enggak. Ya, bisa jadi aja ini salah satu dari tersangkanya. Feeling aku juga gitu sih. Kalau gitu, lu ikut sama kita ke kantor polisi. Ayo, Bon. Jangan Mas, jangan dibawa ke kantor polisi. Diam lu. Yuk. Kalau emang harus ke kantor polisi, pakai mobilku aja. Oke. Bang, lepasin. Ikut. Pendapatan perusahaan terus menurun. Dan sekarang aku merasa sendiri. Nggak ada Mami, nggak ada Saka yang biasa aku ajak tukar pikiran. Aku juga udah nggak bisa seintens dulu berdiskusi dengan Anjani dan Dante. Aku benar-benar udah nggak punya support system lagi. Gimana sekarang caranya aku menyelamatkan perusahaan? Nggak ada lagi tangan kanan yang bisa aku percaya. Masuk. Galvin? Ada tujuan apa ini? Galvin datang ke kantor. Maaf mengganggu kesibukannya, Om. Apa ada waktu untuk bicara? Wah. Bisa, Vin. Om masih ada waktu untuk bisa ngobrol bareng dengan Galvin. Ayo, duduk, silakan. Duduk, Vin. Terima kasih, Om. Gimana? Galvin mau cerita apa sama Om? Saya sebenarnya mau nyampein unek-unek saya sih, Om. Sepertinya saya sekarang tuh sedang kena karma, Om. Atas perbuatan saya waktu itu ke Ariana. Maksud Galvin? Anak yang dilahirkan oleh Riri itu ternyata bukan anak saya, Om. Jadi, saya merasa saya seperti kena karma karena telah melepaskan Arin dulu. Bagus sih sayang, kalau Saka sudah mulai fokus sama urusan pribadinya ya bagus. Oh sama dong kalau gitu. Ariana barusan pergi dan katanya dia mau ngejar Saka. Karena Saka sudah berhasil nemu siapa yang ngebom maminya Ariana. Ntar sore juga ada meeting penting sama klien. Dan saya harus memanfaatkan momen itu. Ya. Pokoknya sayangku nggak boleh kalah sama Saka. Semangat. Pasti. Let's go. Kamu nggak apa-apa kan, Din? Ada yang luka? Ini kok lecet dikit aja nggak apa-apa kok. Bener-bener deh, motor sekarang tuh udah kayak raja jalanan aja. Jalan kayak gini aja, masih aja nyerempet-nyerempet perjalan kaki. Ya udah, kalau gitu aku bantuin kamu ke rumah sakit ya.
Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Ini diobatin dikit aja juga sembuh. Gimana kalau kita obatin di Cafe Jamai saja? Pasti mereka punya P3K. Lagian kalau ke rumah sakit kejauhan, Din. Ya yuk, kita kesana aja yuk. Ya, bentar. Itu apaan, Din? Oh, ini surat kaleng. Yaudah yuk, obatin luka kamu dulu yuk. Yuk. Coki. Wih, sumringah banget muka lo, lagi happy banget nih kayaknya. Ya, happy gue. Ya, cerita dong. Kalau ada cerita-cerita seru lu cerita sama gue udah lama nih gak dengar cerita lo. Oke, jadi gini, Cok. Sebenarnya sini bukan masalah bisnis ya. Kalau masalah bisnis mah ayalah. Lu tahu kan kalau gue pas selalu ada tuh bisnis. Tapi kali ini happy gue beda, Cok. Apa tuh? Gue happy. Jadi ceritanya gini, Cok. Diam. Anda kami tangkap atas tuduhan membunuh Ibu Devi. Pak, lepasin saya. Pak, diam. Pak. Ini apa, Pak? Saya nggak salah apa-apa, Pak. Lepasin saya. Nanti jelaskan semua di kantor polisi. Tapi saya nggak salah apa-apa, Pak. Diam. Bawa dia ke kantor. Siap. Jalan. Pak. Itu Riri kan? Itu Riri mau kemana sih? Apa jangan-jangan dia tuh mau ketemu sama ayah biologisnya Abian ya, Pak? Yang nggak tahu juga sih, Mah. Mungkin Riri mau belanja terus ngajak Abian kali. Udah yuk kita balik ke kantor aja. Ih, Bapak ini gimana Udah, sih? ayo, Ma. Bapak, udah. Itu kita harus ikutin, ya. Kita harus ikutin dia. Mau ngapain sih, Mah? Nggak usah ikutin, udah biarin aja. Udah, Pak, kita samperin. Kita harus tahu Riri tuh bawa Abian tuh pergi kemana. Kita juga harus tahu siapa itu ayah biologisnya Abian. Ayo kita ikutin. Ayo, buru. Sayang, nanti kalau udah sampai kantor kabarin aku ya. Pasti dong. Tapi inget ya, tapi kamu kerjanya juga jangan capek-capek ya. Saya nggak mau kamu sakit. Ya kan bisa tuh santai-santai sedikit aja. Oke. Yaudah saya duluan ya. I love you. Kok sendirian aja? Bentar, coba gue pastiin dulu. Beneran sendirian ternyata. Suka bilang ke gue kalau gue tuh kasihan. Ini ngaca makanya, Sil. Pasangan lo mana? Katanya selalu romantis tiap hari, nggak pernah berantem. Putus ya? Hati-hati, kalau kelamaan putus suka nyaman. Hati-hati. Apaan sih tuh orang? Nggak jelas. Sayang, kamu lihat Bona nggak? Kemana ya dia? Bona tadi izin sayang. Katanya Bona lihat Masaka lagi ngejar Dion, jadi Bona khawatir banget sama Masaka. Terus udah ada kabar belum dari mereka? Ya, kita doain aja mereka nggak apa-apa ya. Kenapa? Ada apa ini? Loh, Dokter Dinda? Dok, kenapa?
Mbak, ada kotak P3K nggak? Dina tadi keserempet motor di deket sini. Mau dibawa ke rumah sakit, takut kelamaan. Ya ampun, udah, bentar biar saya ambilin ya. Saya ambilin minum ya. Bentar, Din. Sebentar ya dokter. Thank you ya Yun, Tom. Din, tadi itu surat isinya apaan sih? Ini suratnya. Wah, berarti si pemotor tadi sengaja tuh ngelabrak kamu. Din, gila bener. Dok, ini ada apa ya sebenarnya? Ini Mbak, Dinda dapat surat kaleng. Dan isinya ancaman. Ancaman? Sebentar. Aku boleh lihat suratnya nggak? Sayang, itu tutup, aku takut. Ih. Ya ampun, ini suratnya tuh sama kayak yang aku terima semalam, Din. Serius, Yun? Gini, Vin. Gavin sudah yakin dengan hasil tes itu. Ini soalnya masalah anak loh, bukan main-main, Vin. Iya Om, saya tahu nggak main-main. Dan saya yakin, karena saya sendiri yang pilih tempat tesnya. Begini coba. Galvin adakan tes DNA sekali lagi di rumah sakit yang berbeda. Tapi Galvin yang tunjuk rumah sakitnya. Saya rasa nggak perlu Om. Saya sudah terlanjur sakit hati. Jadi gini Om, sampai saat ini pun saya masih ngerasa bersalah pada Om dan juga Arin. Ingin sekali saya menebus semua kesalahan dan kebodohan saya karena telah melepas Arin. Apa ini maksud Galvin? Dulu saya shock Om, dan termakan hasutan, bahkan paksaan dari orang tua saya untuk membatalkan pernikahan saya dengan Arin. Tapi saya sampai saat ini masih tetap sayang sama dia Om, tetap cinta sama Arin, nggak berkurang sedetik pun. Kalau aja aku bisa mengulang waktu, aku mungkin bisa tegas waktu itu dan tetap melanjutkan pernikahan. Jujur, saya sangat mencintai Arin Om. Walaupun kami dulu terpaksa batal nikah. Aku jadi teringat akan kisah cintaku sendiri. Kalau saja dulu aku menerima Anjani apa adanya, mungkin sekarang aku sudah hidup bahagia dengan Anjani. Dan Anjani juga tidak perlu menyimpan dendam sedemikian lama. Vin, begini saran dari Om. Galvin jangan pernah menyesali apa yang sudah berlalu. Yang ada saat ini, Galvin fokus pada apa yang ada di depan Galvin saat ini. Itu saja. Deh! Mau kemana kamu? Papa? Mau ngapain? Oh, ketahuan ya. Kamu mau ketemu diam-diam sama simpenan kamu yang ayahnya Abian ya? Mana simpenan kamu? Mana? Si ganteng apa sih dia? Mama ngomong apa sih, Ma? Bisa pelan-pelan nggak suaranya? Gak Nanti bisa. Abian bangun. Gak bisa, biar aja. Saya gak peduli. Biar orang-orang pada tahu ya kalau kamu itu wanita gak bener. Iya, sayang. Apa sih?
heboh lagi. Ada heboh. Biarin. Ya udah kalau mama nggak percaya sama Riri, kita ngomongnya di dalam aja ya. Yuk, Pa. Bos, hati-hati. Dari mana sih? Ayo ikutin. Iya sayang, kamu lihat deh. Lihat ini sama kan kayak yang kita terima semalam? Oh iya, ini sama banget. Iya. Sama banget. Iya, persis. Tulisannya sama kayak gini. Din, kamu akhir-akhir ini ada berbuat sesuatu ke Dita nggak? Aku habis buka kedoknya Dita sih. Dita tuh udah keguguran selama ini. Dan dia bohongin Saka dengan kehamilan palsunya. Gua nggak nyangka ternyata Dita berbuat sejauh ini ya. Ini berarti bener sayang film kita. Dita sama Dion itu kerja sama. Ini semua otaknya mereka. Jahat banget ya. Si Kak ini. Apa sih kayak begini sih? Begini sih. Masuk gang lagi nih. Bau minyak jelantah gini sih apa sih nih? Kan, Ma, ini minyak gosok gitu, Ma. Ma, Pa, ini tuh bukan bau minyak jelantah, ini tempat Mbok pijet khusus bayi. Dari kemarin Abian rewel, susah tidurnya, kasihan. Siapa tahu kalau dipijet dianya nggak rewel, nggak pegel-pegel badannya. Ya jelas lah Abian itu rewel. Dia tahu kalau ibunya tuh ya nggak bener, tukang bohong. Udah, kita pergi aja yuk. Yuk. Ya udah mama juga nggak betah ih. Banget ya. Iya. Richard sama Akbar kamu pulang ya. Udah, ayo, yuk. Apa sih masih belum keririk? Pulang, ayo udah. Udah kalau mau telepon papa ya. Iya. Ih, Udah, ayo. apa sih? Kenapa kasih lagi nih? Apa kita mulai aja Bu meetingnya? Klien udah pada siap kan? Tunggu sebentar, 5 menit lagi ya. Oke. Kenapa Saka nggak bisa dihubungin sih? Ini kan rapat sudah mau mulai. Ini kesempatan saya untuk unggul dari Saka. Sepertinya kita mulai aja Bu meetingnya. Kayaknya kalian udah nggak bisa menunggu lama lagi. Oke. Oke, kita langsung aja meetingnya. Pembahasan kita kali ini mengenai properti yang akan dibangun oleh Wirio. Guys, gue izin balik dulu ke cafe Jamais ya. Soalnya gue mesti beli bahan-bahan buat dapur. Kasian mereka pas nungguin gue. Ya Bon, gak apa-apa lo balik aja. Tapi ini nggak apa-apa gue tinggal. Apa-apa Bon, santai. Beneran ya. Makasih ya Bon, lo udah bantuin gue buat tangkap orang itu. Makasih Bon. Ya, yaudah gue balik dulu. Ya. Bye. Besti, bye. Halo Pak. Oh gitu ya Pak. Gini deh, saya mohon pengertiannya dulu sebentar ya Pak. Soalnya saya ada kesibukan. Oh gitu. Ya udah, gini deh. Nanti saya kabarin lagi ya. Iya Pak, saya usahain Pak. Kayaknya Justin lagi ada masalah sama kerjaannya nih. Justin, kamu kalau ada urusan, kalau ada kerjaan, nggak apa-apa balik aja. Aku masih harus diam di sini, jaga-jaga takut polisi butuh aku untuk informasi selanjutnya.
Aduh gimana ya? Aku nggak mau ninggalin Ariana sama Saka. Tapi emang aku ada kerjaan urgent yang harus aku lakuin sekarang. Ya udah kalau gitu Rin. Tapi kamu hubungin aku kalau butuh apa-apa ya. Ya. Oke, yaudah aku chat orangnya dulu. Aku bilang kalau aku mau ke proyek sekarang ya. Kamu gimana, Mas? Kamu nggak harus balik? Aman kok, aku nggak ada apa-apa. Yakin? Kamu kalau ada urusan nggak apa-apa kok, Mas. Kamu balik aja duluan. Enggak kok, Ren, aku nggak ada urusan penting kok. Lagian kalau aku ada urusan penting pun, aku tetap milih di sini sama kamu. Kamu lebih penting, Rin. Yaudah Rin, aku pamit dulu Rin ya. Iya, Justin. Hati-hati, Justin. Kalian duduk sini. Pak, Bapak itu ngapain sih bawa saya ke sini? Saya tuh nggak salah apa-apa, Pak. Pak Coki nanti bisa jelaskan secara detail di ruang interogasi. Pak, saya bisa jamin, Pak. Kalau saudara Coki ini tuh nggak bermasalah, Pak. Dan dia tuh nggak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Saya dan Coki murni temenan. Dan kebetulan, saya tadi nggak sengaja untuk ketemu sama dia. Jadi tolong, Pak. Bebaskan Coki, Pak. Pak, saya itu bukan pelaku kriminal. Bapak itu salah tangkap saya. Iya, Pak. Bapak percuma aja nahan Coki, Pak. Yang ada ntar malah nambah tugas Bapak loh. Pak Dion tenang saja. Ini sudah tugas dan tanggung jawab kami. Kalau nanti Pak Coki tidak bersalah, kami akan bebaskan. Tapi untuk saat ini, kami akan mintai keterangan Pak Coki dulu. Dan saat ini, kalian tunggu di sini. Kami akan menyiapkan bekas-bekas penyidikan. Pak Budi. Cok. Udah, Cok. Lu tenang aja. Nanti kalau misalnya ditanya, lu jawab kayak tadi ya. Oke? Lu sama gua itu cuma temen dan kita nggak sengaja ketemu. Oke? Dan kita emang nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan doang. Kenal sebagai nama. Oke? Oke? Ya. Dion tuh kemana sih? Gak biasanya loh dia gak ada kabar kayak gini. Kalau sampai Dion kenapa-napa, aku pasti keseret. Aku harus hapus semua bukti kalau aku sama Dion itu ada hubungan. Aku nggak takut sama kamu gitu. Kamu bisa aja ngancem aku. Tapi aku juga bakal bongkar kebohongan kamu. Ariana belum balik. Ini kesempatan gue melakukan sesuatu. Gue tinggal membuat Sisil pergi dulu, jadi gue bisa bebas masuk ke ruangan Ariana. Sil, nanti kalau bos lo udah datang, suruh tanda tanganin ini berkas ya. Iya. Menarik nih. Gue tinggal jalan ke arahnya Sisil dan gak sengaja menjatuhkan ini. Dia pasti langsung pergi. Gampang. Jangan sampai lupa ya. Iya, bawel banget sih lo. Bu Arin kan pasti
Nggak balik lagi kali ya ke kantor. Bisa kan aku pergi? Jalan. Dasar pembunuh. Puas lo sekarang, ah? Liatin aja. Lo bakal dapat karma sesuai dengan yang lo lakuin. Gue gak takut sama lo kok. Lo emang busuk dia. Pak, tenang Pak. Biarkan kami melaksanakan tugas ini. Kami akan menginterogasi saudara Dion dulu. Hukum dia seberat-beratnya, Pak. Kami akan pastikan itu, Pak, sesuai dengan undang-undang serta hukum yang berlaku. Ayo jalan. Liatin aja lo. Ini berat sih, Rin, aku tahu. Tapi kamu tenang. Aku temenin kamu terus, ya. Maksud lo tuh apa sih? Datang-datang ngomong udah ngaco kayak gitu. Kebohongan apa maksudnya? Gak usah belaga so nggak tahu deh, Dit. Apa sih? Lo tuh ngomong apa aja gue nggak tahu, tau nggak? Lagian semua kebohongan gue kan udah lo bongkar. Bohong apa lagi? Tapi gue sebenarnya kasihan sih sama lo. Kayak lo tuh udah ngelakuin semua cara, cuman tetap aja ya Saka itu nggak berpaling ke lo. Mungkin sekarang Saka lagi berduaan kali sama Ariana. Jadi apapun yang lo lakuin, itu tetap aja nggak buat Saka berpaling dari Ariana. Masih di otak dia cuma mikirin Ariana aja, bukan lo. Belum ada kabar juga ya dari mereka? Belum sayang, sabar ya. Bon, gimana Bon? Lu nggak apa-apa Bon? Bon, gimana keadaannya Mas Saka sama Ariana? Good news-nya si pengendara motor itu udah ketangkep. Tapi ternyata itu bukan Dion. Tapi tenang aja, polisi bilang kalau Dion itu udah ketangkep. Dan waktu pas gue balik lagi, polisi lagi ngebawa Dion ke kantor polisi. Ini Dion juga ngasih surat ancaman Bon ke gue sama Yuna.
Dan kita juga baru tahu ternyata dokter Dinda juga dikasih surat ancaman. Tulisannya sama persis. Sama, Bon. Kok kalian baru kasih tau gue sekarang sih? Ya kan lu kemarin nginep di kafe, Bon. Sorry ya guys. Gara-gara gue, kalian harus ngalamin masalah ini sendirian. Udah nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kita harus waspada, hati-hati sama Dion. Karena Dion ini licik. Bisa aja dia ngelakuin apa aja, mau dia udah di penjara juga. Pak, ini kenapa? Dia kami tangkap dengan saudara Dion. Lu juga, Cok. Bu, tenang Bu. Rin, aku nggak salah apa-apa, Rin. Gak puas ya lo. Lu udah ngancurin hidup gue, sekarang lo mau bunuh nyokap gue juga. Bener lo, Cok. Rin, dengerin dulu penjelasan aku, Rin. Aku tuh nggak sengaja. Nggak usah. Lo nggak usah ngomong apa-apa, lo nggak usah jelasin apapun sama gue. Rin, aku tuh nggak sengaja papasan sama Dion dan nggak lama polisi datang dan nyeret aku. Aku nggak tahu masalahnya di mana, Rin. Benar kejadiannya kayak gitu? Benar Pak. Pak Coki kami hanya minta keterangan saja tentang hubungannya dengan saudara Dion. Tuh kan, benar. Makanya jangan asal nuduh dong. Saja kalau sampai lo beneran hutan. Pak, Vin? apa nungguin Gavin di sini? Iya. Dari mana kamu, Vin? Aku habis ketemu klien, Pak. Oh, baguslah. Kamu harus tetap semangat. Ya, kerjanya harus siang keras. Oke? Iya, Pak, pasti. Aku akan menjadikan Kusuma Group klien aku, sekaligus membantu Om Kusuma yang sepertinya sedang terpuruk. Jadi sekarang, aku nggak sepenuhnya bohong. Vin. Tadi Mama sama Papa ketemu Riri. Dia mau ke tempat pijat bayi sendirian. Papa lihat Riri, kelihatannya dia itu capek banget, Vin. Terus Abian kelihatannya kurang begitu sehat. Ya, walaupun tes DNA menyatakan kalau kamu itu bukan ayahnya Abian. Kamu tega ya? Membiarkan bayi seperti itu tersiksa. Kamu tega? Kamu tadi makan nggak? Nggak, aku belum sempat makan, Mas. Tadinya diajak makan sama Justin. Tapi pas dengar soal kamu dari Bona, aku langsung kejar kamu. Jadi aku nggak sempat makan. Nanti selesai polisi interogasi orang itu, sebelum kita pulang kita mampir makan. Ya lihat nanti aja deh. Kamu emang nggak lapar ini? Nggak, Mas. Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ya gimana, Pak, hasil interogasinya? Baik Dion dan pengendara motor, mereka berdua menolak dituduh sebagai pelaku peledakan. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Jelas-jelas pelakunya itu adalah di antara dua orang tersebut. Dion atau orang yang satu lagi.
Nggak bosnya, nggak anak buahnya gampang banget dikibulin. Kalau gini kan gue jadi bebas. Rin. Terlalu sibuk ngurusin masalah pribadi sampai sembarangan soal kerjaan. Good lah, kesempatan buat gue. Dokumen investasi udah, dokumen strategi, serta rencana pembukuan kantor cabang. Udah gue copy semuanya. Ada yang menarik apa lagi ya di laptop Ariana? Good. Non ini dari mana? Habis dari tukang pijat bayi, Bi, mijitin Abian. Rewel, pegel-pegel kayaknya badannya. Oh, pantas lelap banget boboknya. Tuh, bobok tuh. Capek banget ya, Non ya? Ya, biasalah, Bi, ibu baru. Jarang tidur. Non harus jaga kesehatan. Bibi bikinin jayanget yuk. Boleh, Bi. Kebetulan saya di rumah lagi sendirian aja, berdua sama Abian. Sekarang? Ayo. Yuk. Coba deh Pak, Bapak lihat lagi. Sekarang menurut saya pelakunya cuma ada dua Pak, Dion atau pembawa motor yang tadi. Kami harus meneliti lebih lanjut. Ada kemungkinan ini adalah sebuah kebetulan. Karena yang punya motor itu banyak Pak. Iya tapi Pak, tapi coba Bapak lihat lagi lebih detail Pak. Motornya seperti apa, jaketnya, helmnya, Bapak coba lihat lagi. Itu pasti Dion Pak. Dion yang meledakkan mobilnya Ariana. Saya setuju, Pak. Saya yakin banget itu pasti Dion pelakunya. Kenapa? Karena saya nggak kenal sama pengendara motor yang satunya. Dan yang kemungkinan punya masalah sama saya itu ya Dion aja Pak, bukan pelaku yang satunya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan orang itu adalah orang bayaran. Kita tidak tahu, Pak, Bu. Iya, tapi saya minta tolong deh Pak. Tolong teliti ini lebih detail lagi Pak. Saya yakin banget ini Dion Pak. Yakin banget saya. Ya Pak. Baik. Kami tetap memproses kasus ini dan menindaklanjutinya. Makasih Pak. Izin dari. Baik. Pengendara yang kita tangkap tadi sudah mengaku bahwa dia yang telah menaruh bom di mobil Ibu Ariana. Pak, saya bisa ketemu orangnya? Baik Bu, mari ikut saya. Ya. Mari Pak. Ayo, silakan Bu. Izin dan silakan. Kenapa Anda tega dengan sengaja melakukan menghilangkan nyawa orang lain? Anda tahu berapa lama hukuman yang akan Anda terima? Saya akui Pak kalau saya salah Pak. Tapi saya nggak sengaja ngelakuin itu semua Pak. Saya nggak bermaksud buat ngebuat orang sampai meninggal kayak gitu Pak.
Kamu yang bener-bener ya. Kapan lo mau bayar utang lo? Secepatnya gue bakalan bayar bang. Tapi kalau sekarang gue nggak megang uang sama sekali bang. Gue udah nagih dari bulan lalu loh. Dan lu selalu gue kasih kesempatan ya. Gue minta waktu bang. Kalau sekarang gue lagi butuh uang banyak bang. Apalagi gue sekarang lagi ada bayi. Sama anak yang sekolah bang. Gue butuh uang bang. Gue nggak mau tahu. Hah? Gue nggak mau tahu. Hah? Gue bisa lo hancurin keluarga lo kalau lu nggak bayar utang gue secepatnya. Dan gue bisa banget ngambil anak lo untuk jaminan utang gue. Bang, jangan bang. Gue bakal lakuin apa aja buat lo. Asalkan semua hutang gue lunas, termasuk keluarga gue aman bang. Gue ada kerjaan buat lo. Tapi lo harus mau menekam di penjara kalau keluarga lo mau selamat. Oke, gue mau bang. Good. Saya tahu kalau saya salah pak. Saya melakukan ini semua karena adik saya itu korban dari pemakaian krim Ariana Glow. Saya melakukan itu semua karena untuk komplain pak. Karena komplain yang diajukan sama adik saya waktu itu nggak pernah direspon sama sekali pak oleh Ariana Glow. Ya, saya pikir ini salah satu cara pak supaya saya dapat tanggapan dari mereka pak. Ya jujur pak, awalnya saya cuma mau ngasih ancaman aja sama mereka pak. Saya juga nggak mau sampai ada yang meninggal kayak gini pak. Ya tapi sayangnya bom malah meledak di waktu yang tepat pak. Meledak di saat ada orang di dalamnya pak. Dan itu kamu bunuh ibu saya. Ibu saya yang kamu bunuh, kamu tahu? Cuman gara-gara hal sepele, cuman gara-gara hal produk doang. Kamu tega bunuh orang lain. Ini enggak, Pak. Bapak percaya sama alasannya dia, Pak? Ini sepele banget loh, Pak. Masa cuma gara-gara produk terus dia naruh bom di mobil orang lain loh, Pak? Ini nggak bisa dibiarin, Pak. Ini pasti semuanya gara-gara dia nih. Sebentar, kamu ngaku aja nggak? Kamu ngaku aja deh, Pak. Aden. Enggak, Mas. Bentar, Mas. Gini, Mas. Mending Masnya ngaku aja dulu. Kalau Masnya ini disuruh kan sama Dion kan? Masnya diancam kan sama Dion? Diancam sama Dion untuk bilang kalau itu semuanya adalah ulahnya Masnya, padahal semuanya adalah ulahnya dia. Lu apa-apaan sih, Rin? Gue dari tadi tuh diem loh. Gak ada ngomong sepatah kata pun. Tapi lu kenapa bisa-bisanya nuduh gue kalau gue ngancem dia orang? Gak jelas lu. Yang ada masalah sama gue tuh cuma lo. Gue gak kenal sama dia. Masalahnya terlalu sepele buat gue gak masuk akal. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Enggak, Mas, sebentar dulu.
Pak, masa kayak gini doang Bapak percaya sih, Pak? Tolong dong, Pak. Saya yakin Bapak pasti lebih pintar daripada ini. Rin, udah. Sekarang biar Pak Polisi yang urus. Kita ikutin aja prosedurnya seperti apa. Baik, karena tersangka sudah mengakui semua perbuatannya, maka kami akan memproses kasus ini. Dan untuk pencarian pelaku akan segera kami tutup. Untuk Saudara Dion, Anda kami bebaskan. Pak, nggak bisa kayak gini dong, Pak. Pak, tolong dipikirkan dulu lebih baik, Pak. I am free. Saya minta tolong banget sama Bapak, Pak. Tolong, Pak. Bapak pertimbangkan dulu, Pak. Ini pelakunya, Pak. Bapak biarin gitu aja. Ibu tenang saja, Bu. Biarkan kami melakukan proses ini. Dian! Pak, saya minta maaf ya. Dian! Permainan apa yang lo mainin? Jujur aja sama gue sekarang. Gue tahu banget kok. Semua yang terjadi kemarin itu ulah lo. Lo yang minta orang itu kan? Lo yang bayar dia untuk naruh bom di mobil gue. Terus semua ini adalah permintaannya Dita kan? Kalian sekongkol kan? Tunggu. Lu jangan nuduh gue sembarangan ya, Rin. Hah? Lu nggak denger apa yang diucapkan tersangka tadi? Kalau gue nggak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. Dan satu hal lagi yang lo harus tahu ya. Jangan pernah lu bawa-bawa Dita masuk ke dalam masalah ini. Dita nggak salah apa-apa. Bohong. Lu yang bohong. Dion, lo diminta sama Dita kan untuk ngelakuin ini. Ngaku aja udah. Kita semua udah tahu kok. Jaga mulutnya ya, Rin. Gue nggak terima lu jelek-jelekin orang yang gue sayang. Gue nggak mau ada orang satu pun yang nyakitin Dita. Paham? Dan lu tahu kan rasanya ngelindungin orang yang kita sayang? Gue nggak akan tinggal diam sih. Dan gue akan lakukan apapun sampai ada orang yang menuduh orang yang gue sayang. Dan gue harap lu bisa jaga Aryan. Kalau sampai Dita sakit hati, dia akan tahu akibatnya. Dan lu juga akan tahu akibatnya kalau lu sakitin Aryan. Lu sekarang lo menang, tapi begitu gue dapet bukti, lo akan dipenjara selamanya dia. Lakukan sesuka lo, Saka. Gue nggak pernah takut dan gue akan tunggu. Bye bye. Non Riri ini sekarang udah gak kayak biasa loh Bibi lihat. Dulu kan Non Riri itu priang sekali orangnya. Sekarang Non Riri jadi penyedih. Sedihnya sampai loh ke hatinya Bibi. Ya ternyata gak gampang Bi jadi seorang ibu. Gak tahu akhir-akhir ini kayak Riri ngerasa Riri gak becus jadi ibunya Bian.
Riri nggak berhasil jadi istri yang baik juga buat Mas Galvin. Jadi rasanya kayak campur aduk aja, Bi. Ih, nggak boleh ngomong gitu, Non. Pokoknya akhir-akhir ini tuh kayak berat banget, Bi. Riri ngerasa tuh kayak banyak orang yang jatuhin Riri, ngerusak pernikahan Riri sama Mas Galvin, nyerang Riri. Riri tuh kayak ngerasa sendirian, gak ada yang support, Bi. Masih ada Bi Iyas. Bibi akan support apapun yang Non Riri lakukan. Kalau butuh teman cerita, Bibi mau lo dengerin. Jangan sedih. Makasih ya, Bi ya. Sama-sama. Ya, enggak sedih. Diminum dulu biar rileks. Ya. Aku nggak yakin sih. Orang itu ngaku-ngaku, dia ngelakuin. Aku nggak yakin kalau itu dia. Aku yakin ini pasti Dita, Dion. Pasti mereka berdua ini. Aku belum dapat buktinya aja. Ya sama sih. Jujur aku masih percaya itu Dion sih pelakunya. Aku belum bisa cerain Dita lagi. Kalau aku cerain Dita sekarang, dia pasti kaburin. Karena aku gemes banget sama Dita dan juga Dion. Aku harus tahan ini semua sampai aku dapetin bukti kalau Dita adalah otak di balik semua pembunuhan mami kamu.